Kalau kemarin kita udah bahas mengenai seorang TikToker remaja yang tega menghabisi kakak kandungnya sendiri, kali ini kita akan membahas tentang remaja transgender Inggris berusia 16 tahun yang telah dihilangkan nyawanya dengan sadis oleh teman yang terobsesi dan terinspirasi dengan pembunuh berantai. Sore itu, sekitar jam 3 sore di Calcutta Linear Park, sepasang suami istri yang sedang membawa anjing mereka jalan-jalan samar-samar melihat dua remaja dari kejauhan yang tiba-tiba berlari menjauh. Merasa ada yang gak beres, pasangan itu mendekati semak-semak dekat jalur utama. Dan di sana mereka melihat sesuatu yang bikin jantung mereka langsung berdegup kencang. Tubuh seorang remaja tergeletak diam, penuh luka, tertelungkup, dan mengeluarkan banyak cairan merah. Si istri langsung panik dan menelpon layanan darurat pada pukul 3:13 siang. Petugas datang gak lama kemudian. Di sana mereka menemukan seorang remaja terbaring dengan 28 luka tusukan di dada, leher, dan punggung. Kondisinya benar-benar mengenaskan. Gak ada dompet, gak ada HP, dan gak ada identitas jelas. Dan pada pukul 4:02 siang, remaja itu dinyatakan meninggal oleh para medis di tempat kejadian. Lalu siapa sebenarnya remaja perempuan itu dan apa yang terjadi padanya? Brianna J adalah seorang transgender yang lahir pada tanggal 7 November tahun 2006 di Inggris. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Esther J yang merupakan seorang guru dan Peter Spooner yang berprofesi sebagai insinyur. Sejak kecil, Brianna merupakan pribadi yang ceria dan juga energik. Namun sayangnya, saat remaja dia didiagnosis menderita ADHD, disleksia, dan juga autism. Di sekolahnya, dia sering banget kesulitan belajar. Dia nggak selalu bisa ikut pelajaran kayak teman-temannya. Kadang dia belajar sendirian di ruang khusus. Tapi meski begitu, dia punya semangat yang luar biasa. Teman-temannya bilang dia orangnya cepat tanggap, lucu, dan nggak pernah takut buat jadi diri sendiri. Nah, menurut teman-temannya, J ini sering membantu gadis-gadis transgender yang lebih muda untuk mendapatkan terapi hormon transgender dengan aman dan juga legal. Itu semua dia lakukan mungkin juga karena pengalaman pribadinya menghadapi pelecehan dan perundungan transfobik selama bertahun-tahun. Di sekolah, dia sering dijadikan target ejekan karena masalah gendernya. Komentar-komentar kecil yang mungkin buat orang lain gak berarti, bisa jadi luka besar buat Brianna. Dan sebagai remaja yang rentan dan juga rapuh, Brianna mulai mengalami gangguan makan atau anoreksia. Awalnya dia cuma mulai membatasi makan seperti orang lagi diet, tapi makin lama makin ekstrim. Sampai pada titik di mana tubuhnya mulai melemah dan dia menunjukkan gejala-gejala klasik anoreksia, yakni sering lemas, gampang pingsan, dan berat badannya turun drastis. Orang tuanya pun mulai curiga dan akhirnya Brianna sendiri mengakui bahwa dia lagi enggak baik-baik aja. Untungnya, keluarga Brianna adalah tipe yang gak tinggal diam. Ibunya, Esther, langsung bergerak cepat. Mereka mencari bantuan medis dan juga psikologis. Brianna mulai ikut sesi terapi dan perlahan-lahan belajar untuk mengurai semua tekanan yang selama ini dia pendam sendiri. Dalam prosesnya, dia juga mulai lebih terbuka tentang identitas gendernya dan pelan-pelan mulai transisi menjadi perempuan sepenuhnya. Untungnya sih, keluarganya menerima dia sepenuhnya ya. Ibunya bahkan bilang transisi Brianna adalah hal paling mudah yang pernah mereka lewati. Mereka duduk bareng, nyari nama baru bareng-bareng, dan dari situlah lahir nama Brianna. Sayangnya sulit banget buat mencari tahu siapa nama asli Brianna sebelum dia mengubah namanya menjadi Brianna J. Nah, Brianna akhirnya bisa keluar dari masa tergelapnya. Dia mulai bangkit, mulai percaya diri lagi, bahkan aktif di media sosial. Brianna yang tumbuh di era media sosial, sama seperti banyak remaja lain, jadi aktif banget di TikTok. Akunnya penuh dengan video lip sync, tutorial makeup, curhat soal keseharian, dan berbagi perjalanan transisinya dengan pengikutnya yang makin banyak. Dia pengen banget jadi terkenal di TikTok, punya mobil pink, dan kerja paruh waktu di salon. Impian yang sederhana tapi manis banget ya. Dia bukan lagi Brianna yang memendam semuanya sendirian. Dia jadi Brianna yang berani tampil, tersenyum, dan ngasih semangat ke orang lain yang mungkin juga lagi melalui hal yang sama seperti dirinya. Tapi, di balik senyum itu, nggak ada yang tahu bahwa dunia belum sepenuhnya aman buat dia. Scarlett Jenkinson lahir sekitar tahun 2007 sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara.
Dari luar, keluarganya terlihat stabil, bahkan bisa dibilang tergolong normal. Sejak awal masa remaja, Scarlett sudah mulai menunjukkan sisi gelap yang gak biasa. Sampai suatu ketika, pada tanggal 27 September tahun 2022, ketika dia bersekolah di Caltech High School, Scarlett membawa makanan yang mengandung ganja ke sekolah dan memberikannya kepada teman sekelasnya yang lebih muda sampai jatuh sakit. Akibatnya, Scarlett terancam dikeluarkan secara permanen dari sekolahnya. Tapi bukannya benar-benar dikeluarkan, dia malah dipindahkan ke sekolah lain. Dan disitulah dia bertemu dengan Brianna J. Scarlett dan Brianna ketemu di ruang inklusi, yaitu tempat khusus buat siswa yang butuh bantuan tambahan. Disinilah awal semuanya dimulai. Mereka kelihatan cocok, tapi kalau dilihat dari kacamata sekarang, yang terjadi sebenarnya lebih mirip obsesi. Scarlett bukan sekedar berteman sama Brianna, dia terobsesi. Dia suka dengan fakta bahwa Brianna itu beda, transgender, terbuka, dan berani tampil. Buat Scarlett, Brianna itu menarik karena dia unik. Tapi sayangnya ketertarikan itu bukan bentuk kekaguman, tapi bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih gelap. Di rumahnya, Scarlett hidup seperti remaja biasa. Tapi di internet, dia benar-benar jadi orang yang berbeda. Dia terobsesi dengan pembunuh berantai. Dia juga suka banget nonton video penyiksaan sadis di dark web, baca dokumen forensik soal Jeffrey Dahmer, Richard Ramirez, dan psikopat-psikopat terkenal lainnya. Dia bahkan nulis rencana pembunuhan secara detail. Dia mencatat semuanya, termasuk siapa yang mau dibunuh, kapan, gimana caranya, apa yang mau dia ambil dari tubuh korban sebagai kenang-kenangan. Ini sih jatuhnya udah bukan iseng lagi ya. Ini semuanya benar-benar dia pikirin dan dia rencanakan matang-matang. Nah, si Scarlett ini sering banget menyampaikan ide gilanya ini kepada sahabatnya yang dulu sama-sama bersekolah di Caltech High School, yaitu Eddie Redcliffe. Eddie yang saat itu baru berusia 15 tahun, tinggal di Caltech, Cheshire, Inggris. Teman-temannya bilang Eddie itu anak yang pendiam, pintar, dan sangat tertutup. Dia pertama kali bertemu Scarlett di sekolah ketika ia berusia 11 tahun. Eddie didiagnosis menderita Autism Spectrum Disorder dan Selective Mutism, di mana dia lebih nyaman diam daripada bicara. Eddie juga punya kecerdasan tinggi dan daya ingat luar biasa. Rapotnya penuh nilai bagus, dan dia bahkan sempat ambil 8 GCSE, bahkan sedang belajar A-Level, semacam ujian nasional di negara Inggris. Nah, selain akademis, Eddie juga ternyata pandai banget dalam olahraga. Pada tahun 2018, dia berkompetisi di kejuaraan kickboxing yang diselenggarakan oleh ISKA di Jamaika sebagai kickboxer amatir. Selain itu, Eddie juga suka mengoleksi pisau. Dia bahkan membeli pisau berburu saat dia sedang liburan ski di Bulgaria cuma karena dia ingin kagum sama kerajinannya. Menurut ibunya, Eddie tumbuh sebagai anak yang taat moral, tahu benar dan salah, pendiam tapi sopan. Kalau ada masalah, dia lebih memilih menarik diri keliling rumah, main Pokemon Go, atau menyendiri. Secara garis besar, dia dikenal sebagai orang yang cerdas tapi canggung dalam bersosialisasi. Scarlett dan Eddie sama-sama merasa nggak cocok sama dunia di sekitar mereka. Nggak banyak teman, nggak ada yang benar-benar ngerti mereka, dan disitulah hubungan mereka tumbuh dari rasa terasing, rasa marah, dan keinginan untuk merasa berkuasa di tengah hidup mereka yang mereka anggap membosankan dan gak adil. Mereka mulai ngobrol intens, saling curhat, saling bertukar pikiran soal hal-hal gelap yang bahkan kebanyakan orang dewasa pun mungkin bakal takut buat ngebahasnya. Nah, di antara percakapan mereka, muncul ide-ide yang makin lama makin mengerikan. Mereka mulai tuh menulis daftar orang-orang yang pantas mati. Mereka juga membuat skenario pembunuhan, dan ini bukan cuma sekedar buat iseng atau karangan fiksi. Mereka benar-benar serius. Beberapa di antaranya adalah teman sekolah mereka sendiri. Anak-anak biasa, remaja-remaja seumuran mereka yang gak tahu apa-apa soal rencana gelap ini. Ada sekitar 4-5 nama yang masuk dalam daftar itu. Alasan mereka masuk ke dalam daftar itu juga absurd dan ngaco banget. Ada yang katanya karena menyebalkan, ada yang terlalu populer, dan ada juga yang cuma karena gampang didekati. Buat Scarlett dan Eddie, semua itu bukan soal alasan moral atau dendam pribadi, tapi lebih ke eksperimen. Kayak siapa yang paling mudah dijebak, dan siapa yang paling gampang buat dibunuh. Salah satu korban yang sempat hampir jadi sasaran adalah teman perempuan mereka sendiri, sebut aja namanya K. Anak ini pernah diajak jalan berdua sama Scarlett ke suatu lokasi sepi. Scarlett bahkan udah bawa pisau di dalam tasnya.
Tapi waktu itu, si Kai ini entah kenapa ngerasa nggak nyaman. Ada insting yang bikin dia tiba-tiba pengen pulang lebih cepat. Dan untungnya dia nurut sama instingnya itu. Jadi selamatlah dia. Ada juga satu anak laki-laki yang pernah jadi incaran. Tapi upaya mereka gagal karena si anak ini ngajak temennya datang bareng. Scarlett dan Eddie jadi mundur. Mereka jelas nyari momen di mana korbannya sendirian, gampang dikontrol, dan nggak bisa ngelawan. Dan selama semua itu terjadi, mereka juga terus bikin catatan tentang siapa yang jadi target selanjutnya, bagaimana metode serangannya, sampai detail kecil kayak pakaian apa yang bakal mereka pakai pas hari H. Scarlett ngaku sering banget mikirin pembunuhan itu kayak latihan buat jadi pembunuh berantai sungguhan. Sementara Eddie ikut aja kayak murid yang setia. Meskipun dia sendiri kadang bilang dia takut tapi penasaran. Scarlett yang lebih sering jadi otaknya. Dia yang ngarahin, ngatur, dan juga mikir strategi. Sementara Eddie lebih kayak eksekutor yang butuh validasi dan pengakuan dari Scarlett buat ngerasa dirinya itu berarti. Hubungan mereka tuh nggak sehat, tapi erat banget. Seolah mereka berdua hidup di dunia kecil buatan mereka sendiri, di mana hal-hal kayak moral, empati, dan rasa bersalah itu udah nggak berlaku sama sekali. Setelah beberapa rencananya gagal, akhirnya mereka ngelihat Brianna sebagai target ideal. Bukan karena Brianna jahat atau menyakiti mereka, tapi karena Brianna terlalu percaya, terlalu baik, dan sayangnya terlalu mudah diajak ketemuan tanpa curiga. Brianna dan Scarlett awalnya nggak kelihatan punya banyak kesamaan. Brianna yang ceria, suka nari-nari di TikTok, terbuka soal dirinya sebagai transgender, dan di sisi lain, Scarlett yang dingin, pendiam, dan punya minat yang bisa dibilang agak gelap. Tapi namanya juga anak sekolah ya, kadang hubungan itu kan nggak selalu dibentuk karena cocok secara kepribadian. Bisa jadi cuma karena satu kelas, satu lingkungan, atau bahkan karena saling penasaran. Mereka pun mulai ngobrol dari hal-hal kecil. Scarlett mungkin awalnya tertarik karena Brianna punya kepribadian yang kuat dan unik. Brianna juga bukan tipe yang gampang ngejudge orang, jadi dia tetap terbuka walaupun dia tahu Scarlett itu beda. Dari situ hubungan mereka pun mulai terbentuk. Mungkin nggak bisa dibilang sahabat ya, tapi cukup dekat untuk ngobrol bareng, saling DM-an, dan kadang hangout bareng sama Eddie juga. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang nggak beres. Scarlett bukan sekedar merasa dekat dengan Brianna, tapi dia juga mulai merasa iri. Bukan iri soal prestasi atau penampilan, tapi soal keberanian Brianna untuk tampil jadi dirinya sendiri. Buat Scarlett yang hidup dalam kekacauan batin dan kegelapan pikiran, Brianna itu kayak simbol dari segala hal yang dia nggak bisa punya. Brianna bisa jadi seseorang yang bisa jadi dirinya sendiri, disayang banyak orang, dan punya semacam kebebasan yang Scarlett sendiri nggak pernah rasain. Dan disitulah perlahan-lahan rasa bencinya pun mulai tumbuh. Bukan karena Brianna pernah menyakiti dia secara langsung, tapi karena Scarlett nggak tahan melihat seseorang seperti Brianna tetap berdiri, tetap tersenyum, sementara dia sendiri merasa dunia itu nggak adil. Scarlett mulai mikir kalau Brianna cocok jadi target. Mungkin karena Brianna gampang diajak ketemuan, atau karena dia tahu kelemahannya. Tapi alasan terdalamnya, Scarlett pengen ngerasa punya kendali. Dan bagi dia, menghancurkan sesuatu yang dianggap indah seperti Brianna adalah cara buat merasa hidup. Nah, yang bikin tambah tragis, Brianna tuh sama sekali nggak curiga. Dia tetap menganggap Scarlett sebagai teman, seseorang yang aman untuk ditemui. Padahal, di balik sikap datarnya, Scarlett sudah merencanakan sesuatu yang nggak bisa dimaafkan. Hari itu, tanggal 11 Februari tahun 2023, Brianna mendapat pesan dari Scarlett yang mengajaknya untuk ketemuan di perpustakaan Calcett sore itu juga. Pada pukul 12:45 siang, Brianna sempat terekam kamera bel pintu saat dia meninggalkan rumahnya di Birchwood, dan saat dia hendak pergi, dia sempat mengirim pesan kepada ibunya tentang pertemuan dirinya dengan Scarlett. Brianna lalu jalan kaki selama 25 menit ke stasiun kereta Birchwood dan naik bus pada pukul 1:38 siang. Brianna udah nyampe lebih dulu nih di Calcett Linear Park. Lokasinya emang agak terpencil, tapi bukan tempat asing buat anak-anak remaja nongkrong atau jalan santai. Scarlett ngajak ketemuan karena katanya dia juga mau ketemu seseorang. Dan orang itu menurut Scarlett adalah drug dealer. Scarlett bilang ke Brianna buat nunggu di satu titik, karena temannya si drug dealer itu mau ketemu sendiri duluan. Brianna sih nurut-nurut aja ya, dia percaya. Tapi sambil nunggu, ada yang mulai terasa ganjil. Scarlett tiba-tiba bersikap beda.
Dingin, jaga jarak, kayak ada rahasia yang gak diceritain. Dan disitulah Brianna mengirimkan pesan ke temannya yang lain. Scarlett adalah gadis yang aneh. Aku pikir dia berpura-pura memiliki dealer. Sebuah kalimat yang sekarang terasa begitu menyesakan, karena itu menjadi sinyal terakhir dari Brianna kalau dia mulai ngerasa ada yang gak beres. Dia sih masih tetap di sana ya, menunggu sesuai dengan perintah Scarlett. Dan gak lama kemudian, sekitar pukul 1.53 siang, Eddie pun datang. Semuanya tuh makin terasa aneh. Tapi Brianna milih untuk tetap tinggal di sana. Mungkin dia pikir ini cuma perasaan dia aja. Atau mungkin dia juga nggak mau langsung pulang dan dianggap drama. Tapi yang pasti, dia nggak tahu kalau Scarlett dan Eddie udah siap dengan rencana yang lebih gelap dari apapun yang bisa dia bayangkan. Pukul 2:02 siang, mereka terakhir terlihat di CCTV menuju Calcutta Linear Park, di mana banyak saksi mata melihat mereka berjalan bersama. Tapi begitu mereka bertiga sampai di dalam area yang lebih sepi, Scarlett dan Eddie langsung berubah. Mereka membawa 2 bilah pisau dan mulai menyerang Brianna secara brutal. Serangan itu nggak berhenti dalam 1 atau 2 tusukan. Mereka menusuk Brianna sebanyak 28 kali, sebagian besar di dada dan di punggung. Dan berdasarkan hasil investigasi polisi, serangan tersebut dilakukan dengan penuh emosi tapi juga terencana. Beberapa bagian tubuh ditusuk berulang kali, menunjukkan niat untuk benar-benar menghabisinya. Yang paling menyakitkan adalah ternyata Brianna sempat berusaha melawan. Ada luka di tangan yang menunjukkan bahwa dia berusaha menangkis serangan tersebut. Tapi sayangnya dia nggak berdaya melawan kedua psikopat itu. Setelah itu Scarlett dan Eddie kabur ketika mereka menyadari ada pejalan kaki yang melihat mereka di TKP. Mereka pun meninggalkan Brianna begitu aja tergeletak di jalur pejalan kaki di dalam taman. Sementara itu mereka berdua kembali ke rutinitas mereka seolah nggak ada yang terjadi. Bahkan mereka sempat jalan-jalan lagi. Scarlett juga masih bisa nulis jurnal setelahnya. Sementara Eddie masih sempat bermain game. Begitu tubuh Brianna ditemukan di Calcutta Linear Park sore itu, polisi pun langsung bergerak cepat. Lokasinya langsung dipasangi garis kuning dan tim forensik pun juga datang. Mereka tahu sejak awal ini bukan kecelakaan. Luka-luka di tubuh Brianna jelas-jelas hasil kekerasan dan jumlah tusukannya luar biasa brutal. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengecek CCTV di sekitar area lokasi. Meskipun taman itu agak terpencil, akses masuk ke area tersebut masih tertangkap beberapa kamera keamanan milik rumah-rumah warga. Dan disitulah polisi mulai melihat 2 sosok yang mencurigakan, yaitu Scarlett dan Eddie. Sementara itu ponsel Brianna juga berhasil ditemukan dan ini menjadi titik kunci. Beberapa chat sebenarnya sudah sempat dihapus, tapi tim forensik digital berhasil memulihkannya. Pesan terakhir Brianna ke temannya menjadi petunjuk awal dari penyelidikan ini. Polisi pun langsung mendatangi Scarlett dan juga Eddie. Di awal, dua-duanya berusaha sok polos. Mereka bilang mereka nggak tahu apa-apa. Scarlett sempat mengaku bahwa dia emang sempat ketemu Brianna hari itu, tapi mereka cuma ngobrol sebentar. Eddie juga bilang hal yang mirip. Mereka ngomong kayak gitu seperti skrip yang udah mereka hafalin. Tapi penyelidikan terus berjalan. Darah di sepatu, sidik jari di pisau, riwayat pencarian di internet, semua itu satu persatu mulai mengarah kepada mereka. Yang paling menyeramkan adalah saat penyidik menemukan jurnal pribadi milik Scarlett. Di dalamnya ada tulisan tentang fantasi membunuh orang lain. Bukan cuma Brianna, Scarlett bahkan nulis soal ingin menjadi pembunuh berantai. Dia menyebutkan metode-metode penyiksaan. Dia nulis soal eksperimen, tentang bagaimana rasanya mencabut nyawa seseorang. Scarlett juga sempat menyimpan dokumen tentang bagaimana membunuh dengan efisien dan melakukan pencarian soal berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mati kalau ditusuk di bagian tertentu. Polisi juga menemukan daftar target nama-nama orang yang mereka benci. Brianna bukan satu-satunya dalam daftar itu, tapi dia yang jadi korban pertama. Setelah bukti digital dan forensik terkumpul, polisi punya cukup alasan untuk menangkap keduanya. Pada tanggal 12 Februari tahun 2023, Scarlett dan Eddie akhirnya ditangkap secara bersamaan di rumah mereka oleh polisi Cheshire. Dan meskipun mereka awalnya tetap ngotot nggak ngaku, bukti-buktinya terlalu kuat untuk dibantah. Kasus ini pun resmi jadi kasus pembunuhan remaja paling mengerikan yang pernah terjadi di Inggris dalam beberapa tahun terakhir, bukan cuma karena korbannya masih muda, tapi karena pelakunya juga anak-anak. Sidang pertama dibuka pada pertengahan tahun 2023.
Ruang sidang itu penuh dengan wartawan, pengacara, polisi, dan yang paling mencolok, keluarga Brianna. Wajah-wajah muram, mata berkaca-kaca, semua orang ingin tahu. Kenapa dua remaja bisa melakukan hal segelap itu? Scarlett dan Eddie hadir sebagai terdakwa. Tapi karena usia mereka masih di bawah 18, identitas mereka awalnya nggak diumumin ke publik. Tapi itu nggak ngurangin sorotan orang-orang. Sepanjang sidang, Scarlett tetap bersikap tenang dan datar seperti sedang menonton pertunjukan, bukan sedang diadili karena membunuh seseorang. Sementara Eddie kadang terlihat gelisah, tapi dia nggak pernah benar-benar menyesal. Ketika pengacara membacakan isi jurnal Scarlett, ruang sidang pun jadi hening. Ada bagian yang ditulis tangan. Aku ingin tahu bagaimana rasanya membunuh seseorang. Aku ingin menjadi pembunuh paling terkenal. Scarlett bahkan menulis soal bagaimana dia ingin mengembangkan eksperimen psikopatnya dengan mulai dari Brianna dulu, lalu mencoba teknik lain untuk target berikutnya. Jaksa bilang ini bukan sekedar pembunuhan, ini adalah proyek sadis yang direncanakan. Mereka menyebut Scarlett sebagai manipulatif, haus kekuasaan, dan penuh kebencian. Pengacara Scarlett berusaha membela dengan pendekatan psikologis. Mereka bilang kalau Scarlett mengidap gangguan kepribadian, punya obsesi bahaya, dan terinspirasi oleh konten-konten sadis dari internet. Bahkan disebut bahwa dia terobsesi pada tokoh fiksi Hannibal Lecter. Pengacara juga mengatakan bahwa meskipun dia pelaku utama, Scarlett masih di bawah umur saat kejadian terjadi, dan sistem rehabilitasi anak seharusnya jadi prioritas. Sementara pengacara Eddie mencoba membangun narasi bahwa Eddie adalah anak yang mudah dipengaruhi, gak punya kontrol, dan hanya jadi pengikut. Mereka bilang Eddie sebenarnya takut pada Scarlett dan keterlibatannya lebih sebagai korban manipulasi. Ada satu momen di sidang yang bikin semua orang geleng-geleng kepala. Eddie duduk di ruang sidang sambil main sudoku. Ya, dia diam, gak menanggapi pertanyaan, memilih untuk tidak berbicara sama sekali sepanjang sidang. Saat jaksa menjelaskan detail sadis tentang kematian Brianna, Eddie cuma nunduk, mencoret-coret kertas dengan pensil, seolah-olah dia lagi gak ada di ruang sidang. Perilaku dingin dan acuh tak acuh itu justru membuatnya semakin sulit untuk dimaafkan. Akhirnya pada tanggal 2 Februari tahun 2024, setelah berbulan-bulan proses hukum, hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup untuk keduanya. Scarlett Jenkinson dijatuhi hukuman seumur hidup dengan minimal 22 tahun penjara. Sementara Eddie Ratcliffe dijatuhi hukuman seumur hidup dengan minimal 20 tahun penjara. Scarlett akan memenuhi syarat untuk dipertimbangkan pembebasan bersyarat pada tanggal 25 Januari tahun 2044, sementara Eddie akan memenuhi syarat untuk dipertimbangkan pembebasan bersyarat pada tanggal 25 Januari tahun 2042. Di akhir sidang, Ibu Brianna sempat berdiri dan berkata dengan suara gemetar, "Mereka ambil anak saya, mereka hancurkan masa depan anak saya. Tapi saya harap dengan hukuman ini, gak ada orang tua lain yang harus berdiri di tempat saya." Pada tanggal 15 Maret tahun 2023, pemakaman Brianna J diadakan di gereja St. Elvin, Warrington, dan dihadiri oleh ratusan pelayat serta pejabat setempat. Kematian Brianna J mengguncang Inggris, dan gak butuh waktu lama sampai berita itu menyebar ke seluruh dunia. Warga lokal di Warrington datang ke taman tempat tubuh Brianna ditemukan, membawa bunga, lilin, dan surat-surat kecil penuh doa. Di media sosial, tagar Justice for Brianna langsung viral. Komunitas LGBTQ di Inggris dan internasional menyuarakan kemarahan dan juga duka. Banyak yang bilang, Brianna nggak cuma dibunuh karena dia remaja, dia dibunuh karena dia trans. Petisi untuk mengakui pembunuhan ini sebagai kejahatan kebencian terhadap trans ditandatangani lebih dari 100.000 orang hanya dalam beberapa hari. Bahkan, publik figur dan selebriti juga ikut angkat suara. Dari influencer TikTok sampai anggota parlemen, semuanya mendorong agar keamanan bagi remaja trans lebih diperhatikan. Pemerintah pun akhirnya buka suara. Anggota parlemen Inggris menyerukan evaluasi ulang sistem perlindungan anak dan pendidikan soal keberagaman gender di sekolah. Meski polisi menyatakan bahwa pembunuhan Brianna tidak secara resmi dikategorikan sebagai hate crime, banyak orang tetap percaya bahwa identitasnya sebagai trans punya peran besar dalam pemilihan target oleh Scarlett dan juga Eddie. Mengenaskan ya. Kalau kalian udah nonton semua video di channel Wow Ternyata, mungkin kalian sadar kalau banyak banget kasus kriminal yang kita bahas dilakukan oleh anak-anak muda dan juga remaja. Bukan untuk ngejudge kaum muda,
tapi untuk membuat kita lebih aware, gak cuma memandang problem mereka sebelah mata, apalagi kalau udah masalah mental health. Kita nggak bisa memutar ulang waktu dan menyelamatkan para korban. Tapi mungkin kita bisa mencegah hal-hal buruk lain terjadi hanya dengan meluangkan sedikit waktu untuk mendengarkan mereka, menjadi tempat bersandar mereka, atau hanya sebatas memberikan rasa peduli yang tulus kepada mereka. Semoga kasus-kasus yang dibahas di channel ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar kedepannya nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Stay safe guys, and see you on the next video. Bye!